Nah ginilah baru super top Marco Top. Kalah dari Vietnam, Shin Tae-yong langsung panggil Rizky Ridho, Egy Maulana Fikri, Elkan Bagot, Jens Ravens dan Eliano Rejders untuk hadapi Filipina demi target lolos ke final Piala AFF 2024 jadi harapanku. Di sisi lain, inilah hitung-hitungan timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 usai telan kekalahan perdana dari Vietnam. Menurun drastis, bikin ngilu. Inilah update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kalah dari Vietnam di Piala AFF 2024. Mengejutkan. Di luar dugaan begini reaksi berkelas Erick Thohir usai Timnas Indonesia kalah dari Vietnam di Piala AFF 2024. Sebut gol Vietnam berbau keberuntungan. Mengejutkan. Meski kalah dari Vietnam, Ronaldo Kuateh yakin Timnas Indonesia akan lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Apa alasan dibalik pernyataannya tersebut? Simak ulasannya. Pernyataan mengejutkan Shin Tae-yong. Akui menyesal. Begini kata Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia keok dari Vietnam di Piala AFF 2024. Mengejutkan, di luar dugaan ternyata prediksi pelatih Persib Bandung Bojan Hodak jadi kenyataan. Langkah Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 bakal berat karena faktor ini. Inilah 3 penyebab Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024. Nomor 1, gagal manfaatkan peluang emas. Inilah kisah Sandy Walsh. Sebut banyak pemain keturunan berlomba-lomba ingin bela Timnas Indonesia. Siapa saja mereka dan apakah PSSI akan langsung angkut pemain yang dimaksud oleh Sandy Walsh? Temukan jawabannya di sini. Simak 8 berita Timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Nah ginilah baru super top Marco Top. Kalah dari Vietnam, Shin Tae-yong langsung panggil Rizky Ridho, Egy Maulana Fikri, Elkan Bagot, Jens Ravens dan Eliano Rejders untuk hadapi Filipina demi target lolos ke final Piala AFF 2024 jadi harapanku. Di sisi lain, inilah hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 usai telan kekalahan perdana dari Vietnam. Hasil negatif diterima Timnas Indonesia saat melawat ke markas Vietnam di laga lanjutan Grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Viet Tri, Minggu, 15 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skuad asuhan Shin Tae-yong yang bermaterikan pemain-pemain di bawah 22 tahun kalah 0-1 dari tuan rumah. Gol tunggal kemenangan tuan rumah dicetak via sepakan keras kapten Timnas Vietnam, Nguyen Quang Hai, dari dalam kotak penalti pada menit 77. Berkat tambahan 3 poin, skuad Golden Star Warriors julukan Timnas Vietnam naik ke puncak klasemen Grup B Piala AFF 2024 dengan 6 angka. Timnas Vietnam memuncaki klasemen Grup B Piala AFF 2024 meski baru memainkan 2 laga. Lanjut di posisi 2, ada Timnas Indonesia dengan 4 poin. Hoki Cararaka dan kawan-kawan tercatat sudah bermain 3 kali dengan rincian 1 menang, 1 imbang dan 1 kalah. Mengekor di posisi 3 ada Filipina dengan 2 poin setelah melewati 2 laga. Terakhir, di posisi 4 dan 5 ada Laos, serta Myanmar yang mengemas 2 dan 1 poin setelah melewati 3 laga. Meski kalah dari Vietnam, peluang Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 masih terbuka. Timnas Indonesia otomatis lolos ke semifinal jika menang saat menjamu Filipina di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2024, Sabtu, 21 Desember 2024. Hasil imbang kontra Filipina juga akan meloloskan Timnas Indonesia ke semifinal. Hal itu asalkan di laga lain. Laga Myanmar versus Laos dan Myanmar versus Vietnam berakhir imbang. Karena itu, mari berikan dukungan maksimal saat Timnas Indonesia menjamu Filipina di Stadion Manahan. Dukungan Anda sangat berarti bagi keberlanjutan kiprah skuad Garuda di ajang 2 tahunan ini. Demi kalahkan Filipina pada laga penentuan lolos atau tidaknya Timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2024, apakah Shin Tae-yong akan memanggil Rizky Ridho,
Egy Maulana Fikri, Elkan Bagot, Jens Ravens dan Eliano Rejders, menarik untuk dinantikan. Tapi admin yakin, Shin Tae-yong akan memanggil kelima pemain tersebut. Sebab, ia disuguhkan target oleh PSSI untuk membawa timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2024. Maka dari itu, Shin Tae-yong diprediksi tidak akan main-main untuk membawa pasukan saat menghadapi Filipina nanti. Menurun drastis, bikin ngilu. Inilah update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kalah dari Vietnam di Piala AFF 2024. Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kalah 0-1 dari Timnas Vietnam di laga lanjutan Grup B Piala AFF 2024 akan diulas. Timnas Indonesia yang bermaterikan pemain-pemain di bawah usia 22 tahun kalah tipis dari skuad terbaik Timnas Vietnam di Stadion Viet Tri pada Minggu, 15 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Gol tunggal kemenangan Timnas Vietnam dicetak Nguyen Quang Hai pada menit 77. Sepakan kerasnya dari dalam kotak penalti gagal diamankan secara sempurna oleh kiper Timnas Indonesia, Cahya Supriyadi. Hasil ini membuat Timnas Indonesia kehilangan 2,37 poin di ranking FIFA. Saat ini, perolehan poin Timnas Indonesia di ranking FIFA menjadi 113343 angka. Alhasil, Timnas Indonesia harus turun 2 posisi dari peringkat 125 ke 127 dunia setelah dilewati Gambia dan Niger. Lantas, bagaimana dengan posisi di klasemen sementara Grup B? Berkat kemenangan ini, Timnas Vietnam naik ke puncak klasemen Grup B Piala AFF 2024 dengan 6 angka. Hebatnya, Timnas Vietnam memuncaki klasemen Grup B Piala AFF 2024 meski baru memainkan 2 pertandingan. Mengekor di posisi 2 ada Timnas Indonesia dengan 4 angka. Skuad Garuda tercatat sudah bermain 3 kali dengan rincian 1 menang, 1 imbang dan 1 kalah. Lanjut ke posisi 3 ada Filipina dengan 2 poin setelah melewati 2 pertandingan. Terakhir, di posisi 4 dan 5 ada Laos, serta Myanmar yang mengemas 2 dan 1 poin setelah melewati 3 laga. Jadi, masih adakah peluang Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024? Timnas Indonesia otomatis lolos ke semifinal Piala AFF 2024 jika menang saat menjamu Filipina di matchday pamungkas Grup B, Sabtu 21 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Mengejutkan, di luar dugaan begini reaksi berkelas Erick Thohir usai Timnas Indonesia kalah dari Vietnam di Piala AFF 2024, sebut gol Vietnam berbau keberuntungan. Ketua Umum, Ketum, PSSI Erick Thohir angkat bicara terkait kekalahan perdana Timnas Indonesia saat melawan Vietnam di Viet Tri Stadium, PHUTO, Minggu, 15 Desember 2024. Ketum PSSI Erick Thohir menilai terdapat hal positif di balik kekalahan Timnas Indonesia arahan pelatih Shin Tae-yong. Skuad Garuda arahan pelatih Shin Tae-yong tertunduk setelah gol yang dicetak Ki Nguyen pada menit 77. Pukulan telak Timnas Indonesia seusai sebelumnya ditahan imbang 3-3 saat menjamu Laos di Stadion Manahan, Solo. Dengan hasil tersebut, klasemen Grup B Piala AFF pun berubah, yang mana Timnas Indonesia kini berada di posisi kedua dengan 4 poin dengan 3 pertandingan. Sementara itu, Vietnam kembali berada di puncak klasemen dengan 6 poin dari 2 laga. Menurut Erick, permainan Indonesia yang mayoritas berusia muda saat menghadapi Vietnam yang didominasi pemain senior cukup memperlihatkan ketenangan dan mental yang kuat. Saya nilai permainan timnas muda kita sudah baik menghadapi Vietnam yang para pemainnya lebih senior dan berpengalaman, kata Erick Thohir di Jakarta, Minggu, 15 Desember 2024. Sayang, kebobolan di paruh akhir babak kedua dan itu gol agak berbau keberuntungan, tambahnya. Erick menambahkan, formasi 3-5-2 merupakan formasi yang sudah pas dengan pola permainan timnas. Dengan formasi tersebut, menurut Erick, penguasaan lapangan tengah sangat hidup. Melihat hasil pertandingan lain, Laos versus Filipina yang berakhir imbang, seharusnya peringkat kita bisa lebih baik dari sekarang. Apalagi, jika di laga melawan Laos sebelumnya, kita bisa menang. Karena itu di laga terakhir melawan Filipina, kita harus maksimal dan raih poin penuh, tegas Erick. Sebelumnya,
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menurunkan 3 debutan baru melawan Vietnam pada laga ketiga ASEAN Cup 2024 di Stadion Vietri yang dimainkan Minggu mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dalam 11 pertama yang diturunkan oleh Shin, 3 debutan itu adalah Ahmad Maulana Syarif, Mikael Alfredo Tata, dan Rivaldo Pakpahan. Ketiganya akan memainkan menit pertamanya untuk tim senior setelah 2 laga sebelumnya melawan Myanmar dan Laos tidak bermain. Sementara itu, Muhammad Ferrari, Kadek Arel, Doni Tripamungkas, Arhan Fikri, dan Hoki Caraka menjadi 5 pemain yang selalu menjadi pilihan utama pelatih asal Korea Selatan tersebut sebagai starter. Ferrari, Kadek, dan Doni menjadi pemain yang tak tergantikan atau selalu bermain di setiap menit pada 2 laga sebelumnya. Pada posisi penjaga gawang, Shin kembali memilih Cahya Supriyadi sebagai kiper setelah sang pemain hanya duduk di bangku cadangan pada laga sebelumnya melawan Laos. 2 pemain senior, Rafael Struijk dan Pratama Arhan pada laga ini duduk di bangku cadangan dan mungkin akan memulai menit bermainnya pada babak kedua. Pertemuan melawan Vietnam menjadi pertemuan keempat Indonesia dengan tim berjuluk The Golden Stars itu pada tahun ini, setelah di Piala Asia 2023 dan 2 di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3 pertemuan itu dimenangkan oleh Indonesia dengan agregat 5-0. Mengejutkan, meski kalah dari Vietnam, Ronaldo Kuateh yakin timnas Indonesia akan lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Apa alasan dibalik pernyataannya tersebut? Simak ulasannya. Ronaldo Kuateh tetap punya keyakinan timnas Indonesia lolos semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 kendati baru kalah 0-1 dari timnas Vietnam. Sebab, mereka masih punya 1 game tersisa di turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu. Laga timnas Vietnam versus timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Provinsi Phu Tho, Vietnam, Minggu, 15 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Skor akhir 1-0 untuk The Golden Star Warriors. Gol tunggal dicetak oleh Nguyen Quang Hai, 77. Kekalahan itu membuat raihan poin skuad Garuda tertahan di angka 4 dari 3 pertandingan. Timnas Indonesia pun turun 1 peringkat ke posisi kedua klasemen sementara Grup B. Pasukan Shin Tae-yong belum berada di posisi aman untuk lolos ke semifinal. Sebab, Timnas Filipina dan Timnas Laos yang sama-sama mempunyai 2 poin masih mempunyai laga sisa. The Askal sendiri menyisakan 2 pertandingan. Adapun, Timnas Indonesia menyisakan 1 pertandingan melawan Filipina. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada 21 Desember 2024. Ronaldo meyakini, Timnas Indonesia masih mempunyai peluang untuk lolos ke semifinal. Pemain Muangthong United itu optimistis tim Merah Putih bisa mengambil 3 poin lawan Filipina. Ya, saya pikir kami masih mempunyai kesempatan ke semifinal. Kami harus fokus pada laga melawan Filipina, kata Ronaldo dalam wawancara pasca laga, Minggu, 15 Desember 2024. Menurut saya, kami bisa memenangkan laga tersebut, tambah pemain berdarah Liberia itu. Di sisi lain, Ronaldo memuji performa Vietnam yang berjuang keras mengalahkan Indonesia. Mantan pemain Madura United itu juga mengapresiasi perjuangan rekan-rekannya dalam laga tersebut. Ya, mereka, Vietnam, bagus, mereka solid. Tetapi saya pikir levelnya hampir sama. Kami bertarung satu sama lain. Terima kasih Vietnam, terima kasih supporter, terima kasih rekan saya, dan pelatih juga, tandasnya. Pernyataan mengejutkan Shin Tae-yong. Akui menyesal. Begini kata Shin Tae-yong usai timnas Indonesia keok dari Vietnam di Piala AFF 2024. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku menyesal saat skuad Garuda menelan kekalahan dari Vietnam di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia dipaksa menelan kekalahan tipis di ASEAN Cup 2024 saat bertamu ke Vietnam pada Minggu, 15 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Bertanding di Stadion Vietri, Phu Tho, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong kalah dengan skor 0-1 dari Vietnam. Gol semata wayang di pertandingan ini dicetak Nguyen Quang Hai menit ke-77, sekaligus memastikan kemenangan tuan rumah. Tak banyak yang bisa dilakukan skuad Garuda, meski Shin Tae-yong hanya mematok target imbang dalam lawatan ini.
Shin Tae-yong pun melihat secara langsung di pertandingan ini perbedaan jelas anak asuhnya dan pemain Vietnam. Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, pemain Indonesia kalah dari segi pengalaman dengan pemain Vietnam. Meski begitu, Hoki Caraka dan kawan-kawan dinilai sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan instruksi yang diberikan olehnya. Bagi Shin Tae-yong, kekalahan di Vietnam memberinya pelajaran. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers pasca laga. Saya mengucapkan selamat atas kemenangan tim Vietnam dan pelatih Kim Sang Sik hari ini. Skuad kami saat ini memiliki banyak pemain muda. Timnas Indonesia sebagai peserta Piala AFF memiliki gap antar pemain dari segi pengalaman. Skuad muda saya sudah melakukan yang terbaik secara psikologis dan melaksanakan sesuai rencana. Bagaimanapun, kegagalan ini juga memberi saya pelajaran, kata Shin Tae-yong. Lebih lanjut, Shin Tae-yong menjelaskan alasan menggunakan para pemain muda dalam skuadnya untuk berlaga di turnamen ini. Menurutnya, para pemain yang dipilih merupakan pemain kunci masa depan timnas Indonesia yang masih membutuhkan waktu berkembang. Akan tetapi, Shin Tae-yong mengaku menyesalkan para pemainnya tidak memiliki cukup waktu untuk mengekspresikan diri. Kami mengikuti turnamen ini dengan pemain-pemain kunci yang masih muda, butuh waktu untuk menjadi dewasa. Saya menyesal mereka tidak punya cukup waktu untuk mengekspresikan diri, kata Shin Tae-yong lagi. Shin Tae-yong merasa tidak perlu membandingkan kekuatan tim Vietnam saat ini dengan tim yang dikalahkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya hal itu tidak masuk akal. Timnas Indonesia akan bangkit di pertandingan selanjutnya saat melawan Filipina. Membandingkan tim Vietnam saat ini dan 9 bulan lalu tidak diperlukan. Saya pikir melakukan hal seperti itu perbandingan itu tidak masuk akal. Sampai babak penyisihan grup selesai, kami tidak bisa berkata apa-apa. Kami akan berusaha lebih keras di sisa pertandingan, katanya lagi. Mengejutkan, di luar dugaan ternyata prediksi pelatih Persib Bandung Bojan Hodak jadi kenyataan. Langkah timnas Indonesia di Piala AFF 2024 bakal berat karena faktor ini. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan atas Vietnam 1-0 pada Minggu, 15 Desember 2024, di Stadion Ph Hau Vietnam dalam ajang penyisihan grup Piala AFF 2024. Sebelumnya pada Kamis, 12 Desember 2024, Timnas Indonesia juga kesulitan meraih kemenangan atas Laos di kandang sendiri Stadion Manahan, Solo. Kekalahan atas Vietnam malam ini membuat peringkat Timnas Indonesia tergeser ke posisi kedua dengan torehan 4 poin. Posisi ini belum pasti aman, sebab bisa saja Filipina mencuri kemenangan di Stadion Manahan pada Sabtu, 21 Desember 2024 mendatang. Jauh sebelum kekalahan atas Vietnam ini, pelatih asal Kroasia Bojan Hodak yang juga merupakan pelatih Persib Bandung memberikan prediksinya soal perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Indonesia mungkin akan menang mudah melawan Laos. Saya tidak tahu berapa skornya, tapi pertandingan melawan Vietnam akan menentukan posisi nomor 1 di grup B, katanya. Apalagi Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024 ini hanya turun dengan kekuatan pemain U22. Sebenarnya ada Myanmar, tapi Indonesia mampu mengalahkannya. Oleh karena itu, kini yang tersisa hanyalah konfrontasi antara Indonesia dan Vietnam, ungkap Hodak. Baik Vietnam dan Indonesia memulai Piala AFF 2024 dengan baik ketika keduanya memenangkan putaran pembukaan grup B. Vietnam menang 4-1 Laos, Indonesia menang 1-0 Myanmar. Menuju laga kedua melawan Timnas Indonesia, 15 Desember 2024, Golden Star Warriors mendapat jatah rehat lebih panjang. Sementara Timnas Indonesia hari ini harus bertanding melawan Laos di kandang sendiri. Keadaan itu membuat para pemain Indonesia kelelahan sehingga pelatih Shin Tae-yong mengkritik AFF terkait hal ini. Sementara itu, Mark Locke, pemain klub Persib Bandung dan mantan kapten Timnas Indonesia, mendoakan yang terbaik untuk Garuda. Semoga Timnas Indonesia sukses di Piala AFF. Mungkin akan lebih baik jika saya bermain. Tapi kali ini tim junior sudah bermain, katanya sambil bercanda. Saya berdoa agar tim kita bisa mencapai final. Tujuannya harus menang di AFF dan mari kita semua menonton pertandingannya, imbuhnya. Inilah 3 penyebab Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024.
Nomor 1, gagal manfaatkan peluang emas. Berikut 3 penyebab Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Timnas Vietnam di Piala AFF 2024. Salah satunya jelas adalah kegagalan memanfaatkan peluang emas. Laga Timnas Vietnam versus Timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Provinsi Phu Tho, Vietnam, Minggu, 15 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Skor akhir 1-0 untuk The Golden Star Warriors. Gol tunggal dicetak oleh Nguyen Quang Hai, 77. Indonesia harus puas pulang dengan tangan hampa kendati menampilkan permainan yang cukup rapi. Lantas, apa saja 3 penyebab Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Timnas Vietnam? Simak ulasan berikut ini. 3. Permainan defensif. Pelatih Shin Tae-yong berjudi dengan taktik defensif sejak awal laga. Timnas Indonesia tak banyak melancarkan serangan ke wilayah pertahanan Vietnam sepanjang 90 menit. Hasilnya, tim Merah Putih seperti gugup ketika mulai memasuki wilayah permainan Vietnam. Statistik berbicara Indonesia hanya punya 2 percobaan dengan rataan 28% penguasaan bola. 2. Absennya Marcelino Ferdinand. Akumulasi kartu yang menimpa pemain satu ini sungguh disayangkan. Sebab, terlihat jelas Indonesia kehilangan pemain yang dapat menjadi penghubung lini belakang dengan depan. Marcelino sangat mampu mengemban peran itu. Sayangnya, gelandang Oxford United itu harus absen sehingga kekosongan di lini tengah begitu terasa. 1. Gagal manfaatkan peluang emas. Kendati hanya punya 2 percobaan, Indonesia sejatinya memiliki 1 peluang emas. Itu terjadi ketika Victor Dethan berhadapan dengan penjaga gawang Philip Nguyen di menit ke-65. Kerja sama 1-2 dengan Rafael Struijk berhasil membuat pemain PSM Makassar itu dalam posisi menguntungkan di kotak penalti. Sayangnya, sepakan Dethan bisa ditepis Philip. 1 kans lagi dicatat Indonesia pada menit ke-84, tetapi sundulan Kadek Arel menyamping. Penyelesaian akhir masih jadi pekerjaan rumah besar. Itulah 3 penyebab Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Timnas Vietnam di Piala AFF 2024. Semoga informasi ini berguna untuk pembaca sekalian. Inilah kisah Sandy Walsh. Sebut banyak pemain keturunan berlomba-lomba ingin bela Timnas Indonesia. Siapa saja mereka dan apakah PSSI akan langsung angkut pemain yang dimaksud oleh Sandy Walsh? Temukan jawabannya di sini. Kisah Sandy Walsh menarik diulas. Pasalnya, dia baru saja buka-bukaan dengan menyebut bahwa banyak pemain keturunan Indonesia yang berlomba-lomba ingin bela Timnas Indonesia. Sandy Walsh mengatakan banyak pemain keturunan yang menyambut baik pencapaian Timnas Indonesia saat ini. Mereka pun ingin turut berkontribusi mewujudkan mimpi Timnas Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Saya semakin banyak menerima panggilan dan pesan dari para pemain yang juga ingin pindah ke Indonesia, kata Sandy Walsh. Dilansir dari Sporza, Senin, 16 Desember 2024. Mereka kemudian bertanya kepada saya bagaimana keseluruhan prosesnya, seperti apa atmosfer di tim, bagaimana perjalanannya, tambahnya. Sandy Walsh pun tidak segan untuk terlibat dalam memudahkan pemain-pemain keturunan dapat menjalani proses naturalisasi. Baginya, hal terpenting adalah Timnas Indonesia bertambah kuat untuk bersaing dalam kancah sepak bola dunia. Saya selalu siap membantu semua orang. Karena itu hanya menguntungkan level tim, ucap Sandy. Diketahui, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia memang masih jaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka saat ini berada di posisi ketiga pada klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin. Poin itu dari sekali kemenangan, 3 imbang, dan 2 kekalahan. Perjalanan skuad Garuda akan berlanjut pada Maret 2025.